Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, bacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bab as-sidq, yaitu bab tentang kejujuran di hadis yang ketiga. Di bab kejujuran atau bab as-sidq. Di situ dikatakan qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu an fi hadithihi at-tawili fi qissati Herakla. Nah, ini tentunya hadis aslinya panjang ini hadis, tapi sama muallif atau pengarang kitab yaitu Al-Imam An-Nawawi dipotong karena memang ini adalah kisah. Dan yang diambil tentunya yang berkaitan dengan bab, maka diambillah penggalan kalimat yang ada di hadis yang panjang itu. Maka dikatakan di sini dari Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu an fi hadithihi at-tawil, di hadisnya yang panjang, fi qissati, di cerita berkaitan dengan Herakla. Ini Herakla maksudnya adalah Heraklius, tapi di dalam bahasa Arab suka disebut Herakla atau Heraklu, tapi maksudnya adalah Heraklius. Dikatakan dari Abu Sufyan Sakhr ibn Harb, beliau radhiyallahu an di dalam hadisnya yang panjang tentang cerita Heraklius. Qala Heraklu, telah berkata Heraklius atau Heraklius, famadza ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh Rasul untuk kalian. Famadza ya'murukum, apa yang diperintahkan untuk kalian, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu, aku katakan beliau Rasulullah berkata, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah yang Maha Esa, wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah yang esa dan jangan pernah melakukan kemusyrikan sedikit pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dan beliau maksudnya Nabi memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat. Wasidq, dan berlaku jujur. Wal afaf, dan menjaga kemuliaan diri. Wasilah, dan menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tentunya kalau kita tidak membaca dari awal ini agak susah atau terpotong, karena ceritanya dari Sufyan bin Harb di dalam hadisnya yang panjang tentang cerita Heraklius. Heraklius pernah bertanya kepada sahabat Sufyan atau Abu Sufyan ibn Sakhr itu, apa yang diperintahkan kepada kalian? Abu Sufyan berkata, diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, kemudian mendirikan sholat, jujur, menjaga kemuliaan diri, dan menyambung tali silaturahim. Nah, inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama diceritakan di sini dari Abi Sufyan yang bernama Sakhr ibn Harb. Abu Sufyan ini pada akhirnya tentunya beliau ini awal-awalnya menjadi musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti Abu Sufyan ini punya anak namanya Muawiyah. Nanti Muawiyah punya anak namanya Yazid. Jadi memang Abu Sufyan ini, bahkan beliau ini termasuk tokoh kafir Quraisy Mekah yang menjadi provokator untuk memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam awal-awalnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan perang Badar itu pun beliau termasuk penggeraknya. Begitu juga di perang Uhud beliau juga penggeraknya. Bahkan di perang Ahzab beliau pun penggeraknya. Jadi beliau ini yaitu Abu Sufyan yang bernama Sakhr ibn Harb adalah awalnya salah satu tokoh kafir Quraisy Mekah yang menjadi musuh bebuyutan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi pada akhirnya dia masuk Islam. Jadi cerita ini cerita sebelum beliau masuk Islam. Maka di sini ini cerita sebelum masuk Islam. Ceritanya, kejadiannya itu terjadi antara Sulhul Hudaybiyah dan Fatu Mekah. Kejadiannya, hadis ini ceritanya itu kejadian setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum pembukaan kota Mekah. Nanti setelah pembukaan kota Mekah beliau masuk Islam. Setelah pembukaan kota Mekah baru beliau masuk Islam. Diceritakan waktu itu kita tahu cerita Hudaybiyah yang sangat panjang tentunya. Intinya di perjanjian Hudaybiyah itu terjadi perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah. Ada yang mengatakan perjanjian Hudaybiyah itu bukan perjanjian, ada yang bilang perang Hudaybiyah, ada yang menyebut perjanjian Hudaybiyah. Disebut perang karena memang sudah keluar senjata, sudah siap-siap untuk bertempur. Tetapi tidak sampai menumpahkan darah dan terbentuklah sebuah perjanjian. Maka disebutlah Sulhul Hudaybiyah. Walaupun dibilang perjanjian damai Hudaybiyah, sebenarnya nggak damai juga karena sudah hampir panas-panasan itu membuat perjanjian, bukan rapat itu adalah penekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi dan kaum muslimin. Insyaallah waktu nanti kita ketemu tentang Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah ini kita akan ceritakan lebih detail. Di Sulhul Hudaybiyah itu membuat perjanjian. Salah satu perjanjiannya umat Islam dan kafir Quraisy Mekah mengadakan gencatan senjata. Tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling mengganggu. Catatannya selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Nabi mengiyakan. Walaupun di perjanjian lain itu banyak menyusahkan atau menguntungkan orang kafir, tapi menyulitkan Rasulullah dan umat Islam. Tapi Nabi mengiyakan perjanjian itu. Dan akhirnya pulang Rasulullah ke Madinah dan orang kafir Quraisy Mekah ke Mekah, maka terbentuklah perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh saling menyerang. Di saat itu Nabi langsung menggunakan masa-masa gencatan senjata itu untuk apa? Menulis surat ke raja-raja. Menulis surat ke raja-raja untuk berdakwah agar mereka bisa masuk Islam.